Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LNF Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2017, yang bercerita tentang seorang pemuda menonton video misterius yang mengancam hidupnya, memulai serangkaian peristiwa mengerikan yang membawa kelompoknya ke dalam penelusuran untuk mengungkap rahasia kutukan yang mengancam nyawa mereka. Carter terlihat terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Faith yang duduk di sampingnya memperhatikan ekspresi wajahnya yang penuh kegelisahan. Tanpa kata, Faith bertanya dengan tatapan yang penuh perhatian. Carter menceritakan pengalamannya. Sepekan yang lalu, Carter menonton sebuah video yang penuh dengan gambar-gambar yang mengusik pikirannya. Setelah menyelesaikan pemutaran video itu, sebuah panggilan misterius datang. Suara di ujung telepon memberitahunya bahwa hidupnya akan berakhir dalam 7 hari. Dan saat ini, waktu tersisa hanya 5 menit dari pernyataan menakutkan tersebut. Faith memandangnya dengan kebingungan, mencoba memahami apa yang dibicarakan oleh Carter. Carter meninggalkan kursinya dan bergegas menuju kamar mandi ketika pesawat tiba-tiba terguncang oleh turbulensi. Di kursi sebelahnya, Faith menjelaskan kepada temannya, Kelly, tentang kisah mengerikan yang baru saja didengarnya. Terkejut, Kelly merasa panik karena juga pernah menonton video misterius tersebut. Dengan cepat beranjak menuju kamar mandi untuk mencari tahu lebih lanjut dari Carter. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika pesawat mulai menurun, menciptakan suasana genting di dalam kabin. Saat Carter berada di kamar mandi, sesuatu yang aneh terjadi. Lumpur hitam tiba-tiba mengalir keluar dari dalamnya. Carter terkejut dan tercengang, mundur dari kamar mandi hanya untuk menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Segerombolan lalat muncul dari kokpit pesawat. Namun, kejutan terbesar muncul di monitor, di mana Carter melihat sosok Samara Morgan muncul dari dalam sumur, menyelinap ke dalam pesawat dengan kehadiran yang menakutkan. Kejadian ini menyelubungi kabin pesawat dengan ketegangan yang melonjak. 2 tahun berlalu dan suasana berpindah ke halaman penjualan, di mana seorang mahasiswa bernama Sky berada di tempat penuh dengan kaset, dan juga ada beberapa kaset yang misterius. Di sebelahnya, seorang profesor bernama Gabriel menjelaskan kepada Sky bahwa barang-barang itu berasal dari warisan ayah Carter yang meninggal tragis dalam kecelakaan pesawat beberapa waktu yang lalu. Sky penuh dengan rasa ingin tahu memperhatikan kaset-kaset tersebut. Malam itu, suasana menjadi semakin misterius setelah Gabriel dan Sky tidur bersama. Dalam keheningan malam, Gabriel memutuskan untuk mengambil resiko dan menjalankan kaset video yang berisi rekaman yang ditakuti itu. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan kaset dari wadahnya, mengetuk-ngetukkan tangannya dengan ketegangan sebelum menekan tombol play. Gambar-gambar aneh dan mengganggu muncul di layar, mengisi ruangan dengan ketegangan dan atmosfer yang menyeratkan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Gabriel memperhatikan setiap adegan dengan cermat, mencoba mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam rekaman tersebut. Namun tiba-tiba, keheningan malam terpecah oleh dering telepon yang tiba-tiba. Gabriel mengambil telepon, dan dari ujung sana, suara misterius hanya mengatakan 2 kata yang menakutkan, 7 hari. Suasana menjadi semakin tegang, dan hujan yang mulai turun di luar berkembang menjadi gejala tak terduga. Seolah-olah alam sendiri memberikan pertanda. Hujan bergerak secara aneh ke atas. Gabungan antara rekaman misterius dan pertanda alam ini menciptakan ketidaknyamanan yang meresap, memberikan petunjuk bahwa ketakutan yang menyertai kutukan itu masih belum berakhir. Di tempat lain, Julia dan pacarnya Holt bersiap-siap menghadapi perpisahan karena Holt akan berangkat kuliah.
Meskipun mereka terpisah, mereka berusaha menjaga hubungan dengan berkomunikasi melalui Skype. Namun, rencana tersebut terhalang ketika Holt mendapatkan ajakan dari teman sekamarnya untuk pergi jalan-jalan. Julia sendirian di kamar, tertidur dan terperangkap dalam mimpi. Awalnya mimpi itu terasa manis ketika Holt muncul untuk mengunjunginya. Namun suasana berubah drastis menjadi mimpi buruk saat Julia menyaksikan sesuatu yang menakutkan mendekatinya. Ketenangan mimpi itu tiba-tiba tergantikan oleh kegelapan yang menakutkan. Julia terbangun dari mimpi buruknya dan menemukan panggilan video dari Holt yang masuk. Dengan hati berdebar, Julia menjawab panggilan tersebut. Namun, wajah Holt tampak panik dan ketakutan. Dengan nada yang tergesa-gesa, Holt menyatakan bahwa dia akan datang. Suasana ruangan berubah menjadi tegang dan ketidakpastian menyelimuti Julia. Pertemuan melalui panggilan video berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Dengan tekad untuk menyelidiki kepergian Holt, Julia memacu mobilnya ke kampus tempat Holt kuliah. Begitu tiba, Julia memasuki kamar asrama Holt dan dengan cermat mencari jadwal kelasnya. Julia memutuskan untuk menyelinap ke dalam kelas Gabriel, berharap mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Holt. Namun, tidak ada yang memberikan informasi mengenai keberadaan Holt di sana. Tidak menyerah, Julia terus berjalan melintasi gedung kampus. Di tengah perjalanannya, Julia menemukan sebuah buku yang tertulis oleh Gabriel yang secara rinci mengungkap misteri di seputar Samara. Buku ini menjadi kunci untuk membuka rahasia yang lebih dalam, dan Julia melihatnya sebagai petunjuk penting dalam pencarian Holt. Setelah menemukan buku tersebut, Julia melanjutkan perjalanannya dan secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Gabriel dan Sky yang berbicara tentang Holt dengan nada yang mendesak. Julia mengikuti Sky secara diam-diam dan menyaksikan mereka berbicara di dalam mobil. Sky dengan nada cemas meminta Julia untuk pergi bersamanya dengan harapan bahwa Sky akan membawanya ke Holt. Julia mengikuti instruksi tersebut. Meskipun dirinya masih dikelilingi oleh misteri yang semakin dalam dan menakutkan. Sky membawa Julia ke apartemennya, di mana Julia melihat ponsel dan tak sengaja menangkap pesan dari Holt yang muncul di layar. Sementara Sky sibuk menyiapkan sesuatu di laptopnya, Julia memilih untuk menanggapi pesan dari Holt, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, Julia terkejut ketika pesan tersebut memperingatinya untuk tidak menonton apapun yang ditunjukkan oleh Sky. Rasa bingung dan ketegangan meningkat seiring dengan rahasia yang semakin terungkap. Sky merasa terancam, menjadi marah, dan berusaha membuat Julia menonton rekaman misterius tersebut. Tidak ingin terjerumus lebih dalam, Julia mengambil tindakan. Julia dengan cepat mengunci dirinya di dalam kamar mandi Sky, membuat pagar pelindungan sementara dari ketakutan yang mungkin akan datang. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7:10, suasana semakin tegang di dalam apartemen Sky yang kini dipenuhi rasa ketakutan mulai merasa tertekan oleh kejadian-kejadian yang misterius. Dalam upaya untuk mengatasi rasa takutnya, Sky mengambil langkah ekstrim dengan menghancurkan laptopnya, berpikir bahwa itu akan mengakhiri kengeriannya. Namun harapannya pupus saat televisi tiba-tiba menyala sendiri. Sky seolah dilanda kebingungan dan teror, mencoba mencabut kabelnya, namun layar TV tetap menyala. Dalam keputusasaan, Sky memutuskan untuk mencabut TV dari dinding dan membalikannya, berharap untuk menghentikan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Namun upayanya terbukti sia-sia saat televisi tetap menyala, bahkan semakin intens. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba sesosok mengerikan Samara mulai merangkak keluar dari layar. Tatapan dinginnya menembus ke dalam jiwa Sky, menyebabkan kepanikan dan ketakutan tak terkendali. Samara dengan keangkerannya melihat ke arah Sky, dan dengan momen yang menegangkan, Sky tak dapat menghindari dari takdir tragisnya. Samara meraih Sky dan kehadiran misterius itu merenggut nyawanya, meninggalkan suasana yang penuh keheningan dan kengerian di apartemen yang kini dihantui oleh kehadiran gaib yang menakutkan.
Samara muncul untuk membukakan pintu kamar mandi pada Julia. Dan dengan ketegangan yang melonjak, pintu itu terbuka dengan perlahan. Namun saat pandangan Julia mengitari kamar mandi, tidak ada seorang pun di dalamnya. Rasa bingung dan ketidakpastian menciptakan aura misterius di udara. Julia berusaha keluar dari situasi yang aneh ini, mencoba membuka pintu hanya untuk menemukan bahwa itu terkunci. Dalam keputusasaannya, Julia merogoh saku jaket Sky yang ditinggalkan untuk mencari kunci yang mungkin bisa membantunya. Namun ketika melihat ke arah kepala Sky, wajah yang bengkok dan mencekam menghantam pandangan Julia. Julia berhasil membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Di koridor, Julia bertemu dengan Holt yang tiba-tiba muncul. Holt dengan suara yang misterius menyuruh Julia untuk tinggal bersamanya, menyebabkan pertanyaan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kengerian yang belum terungkap mungkin terus menghantui mereka. Holt dengan nada yang serius menjelaskan kepada Julia apa yang dia lihat di dalam video dan dengan tegas menyuruhnya untuk tidak menontonnya. Holt mengungkapkan bahwa setelah Sky menonton video tersebut, mereka berdua terlibat dalam usaha untuk mencari seseorang yang bisa menjadi ekor, menyebarkan kutukan tersebut dan pada gilirannya melindungi mereka dari kematian yang mengerikan. Meski ragu, Julia mengambil langkah ekstrim. Saat Holt tertidur, Julia membuka laptopnya dan memutuskan untuk menonton video tersebut. Pemandangan yang menakutkan terungkap di depan matanya, dan ketika video berakhir, panggilan telepon mengerikan dengan pesan 7 hari tiba. Julia mendapat visi mengerikan yang melibatkan Samara sebelum akhirnya disingkirkan oleh Holt. Akibat dari pengalaman itu, Julia memiliki bekas luka bakar di tangannya, meninggalkan jejak fisik dari kutukan yang menghantuinya. Holt kemudian menerima telepon dari Gabriel yang memberitahu tentang kebutuhan akan ekor. Namun, dengan keterkejutan, Holt mengungkapkan bahwa dia bukan lagi yang membutuhkannya. Julia dan Holt memutuskan untuk menemui Gabriel dengan harapan menemukan jawaban atas misteri yang semakin melingkupi mereka. Saat perjalanan, Holt memberikan penjelasan bahwa Gabriel telah memberitahu mereka bersama dengan Sky dan siswa lainnya tentang sesuatu eksperimen yang diklaim akan membuka jiwa mereka. Namun dalam perjalanan itu, suasana semakin mencekam ketika Julia melihat seekor burung menabrak kaca depan mobil Holt, memecahkannya. Tetapi saat Julia menoleh ke belakang untuk melihat kerusakan, kaca depan mobil ternyata baik-baik saja. Keheranan semakin bertambah ketika mereka melihat burung yang menabrak mobil tergeletak di tanah. Setibanya di lokasi Gabriel, mereka berusaha membuat salinan rekaman untuk menyebarkannya kepada orang lain. Namun kendala muncul ketika file terlalu besar untuk disalin. Dengan penasaran, mereka memeriksa lebih lanjut untuk menemukan bahwa ada rekaman di dalam rekaman yang membuat lebih banyak cuplikan misterius. Burung yang menabrak mobil sebelumnya muncul dalam rekaman ini bersama dengan gambar gereja, segerombol serangga yang berterbangan, dan elemen aneh lainnya. Julia menggali lebih dalam ke dalam legenda Samara Morgan, menemukan kisah tragis di mana orang tuanya dengan keyakinan bahwa Samara jahat menjatuhkannya ke dalam sumur untuk mati. Namun keajaiban terjadi saat Samara bertahan selama 7 hari sebelum akhirnya meninggal. Julia dan Holt menyadari bahwa jiwa Samara terperangkap dan merindukan kebebasan, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menemukan tempat pemakaman sejati dan membakar jenazahnya. Mereka mengetahui dari laporan berita bahwa Samara tidak mendapatkan penguburan yang layak. Dengan tekad untuk membantu jiwa Samara, Julia dan Holt memulai perjalanan mereka. Julia, bagaimanapun, mulai mengalami penglihatan misterius, melihat bayangan seorang wanita hamil berdiri di tempat yang tidak diketahui. Gambaran yang sering muncul di video-video misterius yang telah disaksikan. Keduanya tinggal di sebuah motel sementara mereka mencari pemakaman Samara. Setibanya di kuburan, Julia dan Holt menemukan makam yang seharusnya menjadi tempat pemakaman Samara.
Namun, ketika Julia menjelajah dalam makam tersebut, dia menemukan pemandangan yang aneh dan mengejutkan sebelum akhirnya ditarik keluar. Penjaga lahan mengidentifikasi bahwa mereka mencari sesuatu yang khusus, memunculkan pernyataan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah Samara Morgan dan bagaimana mereka dapat membebaskan jiwa yang terperangkap. Julia dan Holt dibawa ke rumah Book, seorang mantan pendeta buta yang diyakini memiliki koneksi dengan kehadiran Samara. Dalam suasana yang syarat dengan aura mistis, mereka bertemu dengan pria itu dan Julia memutuskan untuk berbagi visinya dengannya, memberitahu tentang bayangan wanita hamil yang sering muncul dalam penglihatannya dan di dalam video-video misterius. Dengan penuh perhatian, pria itu mendengarkan Julia menjelaskan penglihatannya dengan rinci. Julia mencoba merinci apa yang dia saksikan, mencoba mengungkap makna di balik gambaran tersebut dan kaitannya dengan kehadiran Samara. Dalam pertemuan ini, misteri semakin terbuka dan pernyataan tentang hubungan antara Julia, Holt, dan Samara menjadi semakin penting. Book sebagai figur yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kegelapan ini mungkin memiliki jawaban yang dapat membawa mereka lebih dekat pada pemahaman dan solusi untuk kutukan yang mengancam jiwa Samara dan kehidupan mereka sendiri. Dalam perjalanan kembali ke motel, kendaraan melalui jalan yang tidak terduga. Mereka dihadapkan dengan jalan yang ditutup akibat kecelakaan. Dalam ketegangan, Julia kembali melihat bayangan wanita hamil itu dan kali ini keluar dari mobil untuk menyelidiki lebih lanjut. Holt bergabung dengannya dan bersama-sama mereka menemukan bahwa korban kecelakaan mobil adalah Gabriel. Dengan keinginan kuat untuk membantu Gabriel, Julia dan Holt berusaha menyelamatkannya dari mobil yang rusak. Namun situasi memburuk saat kabel listrik putus dan mengenai air yang tumpah di bawah mobil, menyebabkan Gabriel tersengat listrik. Upaya penyelamatan berakhir tragis. Setelah kejadian tersebut, Holt melihat sebuah foto di lobi motel, di mana wanita hamil yang muncul dalam visi Julia dapat diidentifikasi. Petugas motel, Karen, memberitahu mereka bahwa wanita itu adalah Evelyn, yang kemudian diturunkan sebagai ibu dari Samara. Informasi ini membuka tabir baru dalam misteri, mengungkapkan keterkaitan antara Evelyn, Samara, dan kutukan yang tengah menghantui mereka. Julia dalam perjalanan mencari jawaban, menemukan keberadaan tulang Samara yang disimpan di rumah Book. Pengungkapan ini menjadi titik balik penting dalam mencari pemahaman tentang kutukan yang menghantui mereka. Namun, rahasia yang lebih besar terungkap ketika Julia mengetahui bahwa Book adalah ayah biologis dari Samara. Seiring dengan penemuan ini, Book menyerang Julia dengan keinginan untuk melindungi rahasia gelap yang selama ini terpendam. Namun sebelum situasi semakin intens, Samara muncul, merangkak keluar dari TV. Book melakukan kontak mata dengan Samara, dan akhirnya dia terbunuh dalam momen tersebut. Julia dan Holt menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri kutukan ini, mengambil tulang Samara yang mereka temukan di rumah ini. Mereka membakar tulang tersebut, mengirimkan jiwa Samara ke alam lain, dan membebaskan diri mereka dari kutukan yang menggelayuti hidup mereka. Pengorbanan dan keberanian Julia dan Holt akhirnya membawa pencerahan dan penyelesaian untuk misteri yang telah menghantui mereka, dengan Samara akhirnya terbebas. Julia sedang mandi, tanpa menyadari bahwa di saat yang sama, Holt mendengarkan pesan yang ditinggalkan oleh Gabriel. Dalam pesan tersebut, Gabriel menyebutkan bahwa tanda di tangan Julia memiliki bentuk huruf Braille yang mengandung makna khusus. Tidak menyadari apa yang sedang terjadi, Julia melanjutkan mandinya.
Sementara Holt mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang makna simbol tersebut secara online dari gambar tangan Julia yang dipindai oleh Gabriel. Sementara Julia berada di dalam kamar mandi, sesuatu yang aneh terjadi. Luka bakar di tangannya mulai mengelupas dan kulit di bawahnya berubah menjadi warna abu-abu. Dalam momen mengerikan, Julia merasa mual dan akhirnya mencabut sehelai rambut panjang yang tiba-tiba muncul dan digulung menjadi bola. Holt sambil mencari informasi menemukan bahwa tanda Braille tersebut memiliki makna kehadiran kembali. Tiba-tiba komputer di sekitar Holt menjadi rusak dan mulai mengirimkan salinan video misterius ke semua orang yang dikenal oleh Holt. Orang-orang di sekitarnya mulai menontonnya, dan ketika Holt berusaha keras untuk menghentikannya, dia menyadari bahwa situasi telah berada di luar kendalinya. Sementara itu, Julia setelah menyeka cermin, terperangkap dalam momen menakutkan ketika wajah Samara muncul di pantulan kacanya, menciptakan kengerian penutup yang menggugah perasaan ketakutan. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih untuk menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.